Hai guysku semua. Di video kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan dari alur cerita komik seorang kultivator muda yang akan semakin kuat ketika ia terbunuh dan bangkit dari kematiannya. Oke deh, kalau gitu gak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja gas ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita telah mengetahui jika Jiang Yu berhasil membuat sang monster terkejut dengan kekuatan yang ia miliki. Teknik yang sangat mendominasi, hampir sama dengan api ilahi dari Red Phoenix Supreme, tetapi kekuatannya jauh lebih lemah, ucap sang monster. Di saat yang sama, sang monster juga bertanya-tanya apakah Jiang Yu adalah reinkarnasi dari Red Phoenix Supreme. Sang monster pun berniat untuk membalas perbuatan Jiang Yu. Untungnya Jiang Yu dengan segera berhasil menghindar dari serangan tersebut. Kekuatan monster tua ini tidak terduga. Saya hampir tidak dapat menangkis serangan-serangan tersebut. Sulit mengalahkan monster tua itu dengan kekuatanku saat ini, ucapnya. Terlebih lagi, Jiang Yu juga masih harus mencurahkan seluruh energinya untuk melindungi Tutian. Karena itu, Jiang Yu pun akhirnya memukul pundak Tutian hingga membuatnya pingsan. Setelah itu, Jiang Yu pun segera membopong tubuh Tutian dan berniat untuk segera melarikan diri dari tempat itu. Alhasil, sang monster lalu memulihkan kuda perangnya dan berniat untuk segera menyerang Jiang Yu. Kuda perang pulih kembali setelah terluka. Apakah ini vitalitas yang diberikan kepada mereka oleh darah Red Phoenix Supreme? Di tengah pelariannya, tiba-tiba ada seekor monster yang berhasil menangkap Jiang Yu. Tapi beruntungnya Jiang Yu pun kembali berhasil melarikan diri. Setelah melihat kekuatan Jiang Yu, sang monster pun menyadari jika Jiang Yu menguasai teknik dari kitab Xuan Wu. "Hentikan dia, kita tidak boleh membiarkan keduanya kabur," teriak sang monster. Sontak beberapa monster pun tiba-tiba muncul untuk mencegah kepergian Jiang Yu. Jiang Yu terlihat sangat terkejut. Ia tidak menyangka jika sang monster bisa memerintah semua monster-monster itu. Karenanya Jiang Yu harus segera pergi dari tempat itu. Sebenarnya Jiang Yu bisa mengalahkan semua monster tersebut, namun lantaran ia harus juga menjaga Tutian, maka melarikan diri adalah keputusan terbaik. Melihat lompatan tinggi Jiang Yu, sang pemimpin monster pun tak menyangka jika Jiang Yu bisa melakukannya. Sang monster pun menganggap jika Jiang Yu kekuatan fisiknya dekat dengan ranah Heavenly Realm. Namun sang pemimpin monster tidak mau melepaskannya. Ia pun memerintahkan para anak buahnya untuk memanah Jiang Yu. Alhasil Jiang Yu pun berusaha untuk menghindar dari setiap anak panah yang ditembakkan, meskipun sebenarnya Jiang Yu tidak dapat bergerak dengan fleksibel di tempat itu. Tekanan di sini terlalu besar, kecepatan tubuhku sangat terbatas, dan aku tidak dapat menghindari semua serangan secara fleksibel. Apapun yang terjadi, aku harus menjauh, ucap Jiang Yu. Namun sang pemimpin monster tiba-tiba mengambil busur panah dan berniat untuk menangkap Jiang Yu dengan tangannya sendiri. Meskipun Jiang Yu berhasil menangkap anak panah tersebut, ia ternyata juga terkena dampak dari ledakannya. Akan tetapi, sang pemimpin monster rupanya takut untuk mengejar Jiang Yu yang terjatuh di pegunungan matahari terbenam. Nah, di sini diketahui, pegunungan matahari terbenam adalah tempat Phoenix Merah menyegel para jenderal yang kalah. Selama bertahun-tahun, rupanya sang pemimpin monster tidak pernah berani untuk mendekati tempat itu. Salah seorang prajurit tiba-tiba berkata, jika kejadian itu sudah 10.000 tahun yang lalu, dan kemungkinan besar saat ini Phoenix Merah juga sudah tidak mempunyai banyak tenaga. Maka dari itu, ia pun menyarankan agar mereka mencari tahu kebenarannya. Sontak sang pemimpin monster yang marah pun langsung menendangnya. Prajurit itu pun berargumen jika mereka membiarkan kedua manusia itu kabur, maka mereka melewatkan kesempatan untuk menemukan jalan keluar dari tempat itu. Karenanya sang pemimpin monster pun memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mengelilingi pegunungan matahari terbenam dan jangan ada yang sampai masuk ke dalam pegunungan tersebut sampai ia memberikan perintah.
Alhasil para monster pun menuruti perintah pemimpinnya dan segera pergi. Sementara itu, Jiang Yu yang jatuh di pegunungan matahari terbenam pun akhirnya bangkit dari kematiannya. Di sana, Jiang Yu juga dikejutkan dengan aura yang sangat menakutkan, melebihi para monster yang pernah ia lihat sebelumnya. Jiang Yu juga berpikir jika bukan karena segel yang menekan kekuatan monster ini, mungkin ia bisa membunuh ahli realm Dongtian. Tak berselang lama, tiba-tiba muncul sesosok makhluk bertanduk yang mengaku sebagai Raja Iblis Hao Tian, penguasa alam peri. "Nak, bagaimana kamu bisa sampai ke tempat ini dengan kultivasimu yang sedikit? Ini sangat menarik. Mungkin kamu juga ditangkap oleh Phoenix Merah?" tanyanya. Jiang Yu pun terlihat sangat kebingungan lantaran yang ia tahu Phoenix Merah telah tiada. Namun sepertinya Hao Tian masih tidak bisa terima dan malah menganggap jika Jiang Yu hanya sedang menipunya. Jiang Yu pun terlihat sangat terkejut lantaran Hao Tian bisa membaca pikirannya. Sontak Hao Tian tiba-tiba mencekik Jiang Yu sembari meminta agar ia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Hao Tian sangat marah lantaran jika Phoenix Merah telah tewas, lalu ia harus membalaskan dendamnya kepada siapa? Jiang Yu pun berkata, jika itu semua bukanlah urusannya. Namun perkataan Jiang Yu itu malah membuat Hao Tian semakin marah. Hao Tian pun akhirnya melempar Jiang Yu hingga terpental jauh. Di sisi lain, Hao Tian juga masih tidak bisa menerima kalau Phoenix Merah telah tewas, mengingat ia telah mencapai alam keabadian. Selain itu, jika Phoenix Merah telah benar-benar tewas, maka kemungkinan besar segel yang mengikat dirinya sudah pasti telah sirna. Dengan kata lain, kemungkinan Phoenix Merah hanya sedang bereinkarnasi dan membodohi semua orang. Ketika Hao Tian lengah, rupanya Jiang Yu telah membawa Tu Tian melarikan diri. Hao Tian nampaknya juga sangat terkejut lantaran sebelumnya ia mengira jika Jiang Yu sebelumnya telah tewas. Jiang Yu rupanya juga mengetahui jika kepergiannya telah diketahui oleh Hao Tian. Sontak Hao Tian pun berusaha untuk memberontak dari belenggu yang mengikatnya. Di sisi lain, Jiang Yu malah mengejek Hao Tian yang sedang kesusahan. Sontak hal tersebut pun membuat Hao Tian sangat marah. Ia pun terus berusaha mengerahkan seluruh tenaga agar bisa keluar dari belenggu tersebut. Tentu saja hal tersebut nampak membuat Jiang Yu menjadi kembali ketakutan. Namun rupanya Hao Tian telah berhasil melepaskan dirinya dan langsung menendang tubuh Jiang Yu. Meski tendangan tersebut sangatlah kuat, namun ternyata tidak sampai membunuh Jiang Yu. Di saat yang sama, Jiang Yu akhirnya juga menemukan token dunia luar yang tersimpan di balik baju Tu Tian. Di sisi lain, Hao Tian ternyata juga merasakan aura luar dari token tersebut. Karena itu, ia pun berusaha untuk merebutnya dari tangan Jiang Yu. Namun ternyata belenggu itu masih aktif dan kembali memerangkap tubuh Hao Tian. Melihat hal tersebut nampaknya membuat Jiang Yu merasa jika belenggu yang dipasang oleh Phoenix Merah tidak mungkin dapat dihancurkan dengan mudah. Singkat aja, Jiang Yu pun akhirnya berhasil membuka gerbang dunia luar dan segera pergi dari tempat itu. Hao Tian yang melihatnya pun dengan segera menggunakan teknik raga sukma untuk mengejar Jiang Yu. Di sisi lain, kedatangan Jiang Yu akhirnya diketahui oleh para master yang ada di luar. Yun Zhongxiang pun mempertanyakan perkataan Patriark Iblis Hitam sebelumnya yang memberitahu jika Jiang Yu telah tewas. Di saat yang sama, Patriark Iblis Hitam ternyata juga terkejut dengan kemunculannya. Ia menduga jika Jiang Yu telah mewarisi kemampuan Phoenix Merah yang bisa bangkit dari kematian. Alhasil sang guru besar pun memerintahkan mereka untuk menangkap Jiang Yu dan memaksanya memberikan warisan tersebut. Namun rupanya Su Qinsheng tiba-tiba malah menghentikannya. Melihat tindakannya, sang guru besar pun bertanya, mengapa Su Qinsheng malah menghentikan tindakan mereka, dan apakah ia ingin menelan warisan Phoenix Merah itu sendirian? Su Qinsheng pun berkata jika alasan ia tidak akan membiarkan hal buruk terjadi kepada Jiang Yu adalah karena saat di dalam pohon suci Phoenix, Jiang Yu telah berbuat baik kepada para pelayan tanah suci Yaoji. Tentu saja keputusan tersebut tidak dapat diterima oleh Yu Zhongxiang dan Patriark Iblis Hitam.
Mereka meminta Su Qinsheng tidak gegabah dengan merusak keharmonisan antara keempat tanah suci. Dengan tidak menghiraukan perkataan ketiga master, Su Qinsheng pun menyuruh Jiang Yu untuk segera pergi dari tempat itu. Yu Zongsheng pun berkata, jika sebagai seorang wanita, Su Qinsheng hanya mampu bertindak berdasarkan emosinya saja. Di saat yang sama, Patriark Iblis Hitam juga menganggap jika Su Qinsheng terlalu berani bertarung 3 lawan 1 dengan mereka. Namun Su Qinsheng ternyata tidak menghiraukan hal tersebut dan malah bersiap untuk bertarung. Melihat alat musik yang dikeluarkan Su Qinsheng, Patriark Iblis Hitam pun menyadari jika benda itu adalah harta karun Patriark Kota Tanah Suci Yaoqi yang bernama Janji 7 Untai. Yu Zongsheng pun nampak terlihat sangat kaget setelah mengetahui jika Su Qinsheng bisa mengendalikan artefak magis tertinggi. Di sana, Su Qinsheng pun berniat untuk menyerang Patriark Iblis Hitam itu terlebih dahulu lantaran ia terus memanggil dengan mengucapkan namanya secara langsung. Sontak dengan satu kali petikannya, Su Qinsheng pun berhasil menghempaskan tubuh Patriark Iblis Hitam. Melihat hal tersebut, sang guru besar terlihat sangat ketakutan. Ia tidak menyangka jika artefak sihir tertinggi memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Karena itu, ia pun memilih untuk melarikan diri. Tentu saja pelarian dari sang guru besar itu membuat raut muka Yu Zongsheng seketika berubah. Namun Yu Zongsheng nampaknya masih tidak percaya dengan perkataan Su Qinsheng yang malah menyuruhnya pergi begitu saja. Di sana, Yu Zongsheng pun bertanya mengenai cara Su Qinsheng melindungi Jiang Yu, padahal masih banyak orang kuat di luar sana yang menginginkan warisan Phoenix Merah. Su Qinsheng pun berkata, jika ia hanya ingin menyelamatkannya atas apa yang telah Jiang Yu lakukan kepada kedua pelayan Tanah Suci Yaoqi. Ia sama sekali tidak berniat untuk melindungi Jiang Yu selama sisa hidupnya. Singkat cerita, Yu Zongsheng pun akhirnya percaya dengan janji yang diucapkan Su Qinsheng dan mereka berniat untuk bertemu lagi di Shanshu. Di sana, sang patriark pun memberitahu sebuah ramalan dan meminta agar Su Qinsheng terus berhati-hati atas apa yang akan terjadi di masa depan. Namun ketika Su Qinsheng bertanya mengenai kapan ramalan itu akan terjadi, sang patriark tidak mau memberitahukannya. Sang patriark pun memberitahu jika Su Qinsheng akan berjodoh dengan seseorang yang menyukai malapetaka dan juga memiliki bakat yang luar biasa. Mendengar ucapan dari sang patriark ternyata membuat Su Qinsheng tertuju pada satu orang, yakni Jiang Yu. Di saat yang sama, Jiang Yu rupanya masih sangat khawatir dengan keadaan Tutian yang sama sekali belum sadarkan diri. Padahal setelah menembus alam gua, nafasnya masih terlihat normal. Jiang Yu pun menduga penyebab Tutian masih tidak bisa sadar adalah lantaran ia telah begitu banyak menyerap kegelapan. Tak berselang lama, Jiang Yu tiba-tiba mendengar suara Hao Tian di kepalanya. Jiang Yu nampak bertanya-tanya mengenai cara Hao Tian bisa masuk ke lautan kesadarannya tanpa diketahui. Singkat cerita, Hao Tian pun akhirnya muncul dengan wujud roh serigala. "Tunggu, apakah kamu pria yang sebelumnya? Tubuhmu sebenarnya seekor anjing," tanya Jiang Yu. "Apakah anjing setampan saya? Saya serigala keluarga serigala Dewa Changyu," jawab Hao Tian dengan perasaan marah. Hao Tian berkata, ia masih bersembunyi di lautan kesadaran Jiang Yu dan akan mati bersamanya. "Tunggu, kamu bilang kamu hidup di lautan kesadaranku. Situasi macam apa itu?" tanya Jiang Yu. Hao Tian pun berkata jika ini adalah metode rahasia dari klannya. Meskipun dikatakan kalau roh primordial ini akan mati setelah Jiang Yu mati, namun Hao Tian tetap tidak akan tunduk kepada orang lemah seperti Jiang Yu. Mendengar ucapannya, Jiang Yu pun sangat bingung, padahal ia sendiri sebenarnya juga tidak ingin menjalin hubungan apapun dengan Hao Tian. Di sana, Hao Tian pun bertanya, apakah Jiang Yu benar-benar mendapatkan warisan dari Phoenix Merah? "Jangan berpura-pura bodoh, aku bisa melihat keributan tadi dengan jelas di lautan kesadaranmu." Rupanya di pertandingan sebelumnya, Hao Tian juga mengetahui jika Jiang Yu bisa bangkit dari kematiannya.
Namun menurut sepengetahuannya, Phoenix Merah juga tidak bisa bangkit secepat itu. Jiang Yu pun nampak terlihat bingung menjawabnya, lantaran warisan Phoenix Merah itu sebenarnya telah didapatkan oleh Zhang Yun'er. Di saat yang sama, Jiang Yu juga semakin kesal lantaran yang akan diincar oleh orang-orang dari Tanah Suci adalah dirinya. Di sana Hao Tian pun kembali menanyakan pertanyaan yang belum dijawab oleh Jiang Yu. Perlakukan saja seperti aku yang mendapatkan warisan, lagi pula tidak perlu menjelaskan terlalu banyak kepada seekor anjing, ucap Jiang Yu. Hao Tian pun sangat terlihat semakin kesal lantaran Jiang Yu tidak menaruh rasa hormat sama sekali pada dirinya. Jiang Yu sama sekali tidak takut dengan ucapan tersebut, lantaran ia tahu jika dirinya mati, Hao Tian sudah pasti tidak bisa hidup kembali, sedangkan dirinya masih bisa bangkit dari kematian. Baiklah nak, kamu punya nyali sekali. Jangan berpikir kalau bisa melakukan apapun dengan warisan Phoenix Merah tersebut, tegas Hao Tian. Sontak Hao Tian pun berniat untuk menyerang Jiang Yu. Namun setelah pertarungan yang cukup lama, Jiang Yu rupanya berhasil membuat Hao Tian babak belur. Di sana Hao Tian pun tidak menyangka jika generasi Raja Iblis yang agung seperti dirinya akan jatuh ke tangan anak muda seperti Jiang Yu. Dan karena terlalu banyak menggunakan kekuatan, jiwa Hao Tian pun mengalami kerusakan dan tubuhnya berubah menjadi kecil. Sembari mengangkat tubuh Hao Tian, Jiang Yu pun memerintahkan Hao Tian agar mematuhinya. Alhasil karena tidak punya pilihan lain, Hao Tian pun akhirnya mau tidak mau harus mematuhi perkataan Jiang Yu. Di sana, Jiang Yu pun akhirnya mengangkat Hao Tian sebagai adiknya. Dan karena ia adalah Raja Iblis Hao Tian, pasti tahu situasi yang sedang dialami Tu Tian. Hao Tian pun menyuruh Jiang Yu untuk tidak perlu khawatir, lantaran roh jahat belum sampai menyerang jiwanya. Hanya perlu beberapa saat bagi Tu Tian untuk bangun dari tidurnya. Di sisi lain, Hao Tian juga bertanya mengenai langkah yang akan diambil Jiang Yu, mengingat ia akan menjadi incaran para kultivator kuat. Meskipun Anda memiliki tubuh abadi, namun jika kamu disegel oleh sekte besar dengan kekuatan lubang, mungkin kamu tidak akan bisa berdiri lagi, ucap Hao Tian. Mendengar ucapannya, Jiang Yu pun akhirnya menyadari jika Hao Tian tahu banyak tentang tubuh abadi. Apakah yang akan terjadi kepada Jiang Yu setelah ini? Kita akan mengetahuinya di video pembahasan alur cerita komik part selanjutnya ya. Dadah!